di sini kata para ulama, tetap kita baca Al-Fatihah. Yang mendapatkan yang ikut jamaah dari awal, ini dapat takbiratul imam. Nah itu tetap diharuskan menyempurnakan Al-Fatihahnya. Sekalipun imam sudah berbuat, asalkan dan sampai imam sujud. Kalau nanti sujud imam, Al-Fatihah nanti sudah selesai Al-Fatihah itu tambah rakaat. Itu dalam bahasa begini. Tapi kalau tahu awak imam pun tak akan melanjutkan dia, maka baca beriringan dengan imam dari awal. Waktu Al-Fatihah beriringan dengan imam dari awal. Kecuali orang masuk, awak dipola imam sudah amin. Waktu Al-Fatihah sekedar mabisaya. Rukuk imam boleh. Itu dia. Cara ini penting, kajian baca ini penting membaca Al-Fatihah. Kemudian terakhir kita disunahkan ending sedekah adalah sebelum rukuk. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu wa taala, sunnah selanjutnya adalah sebelum membaca Al-Fatihah kita disunahkan membaca doa iftitah, artinya doa pembuka. Al-Fatihah pun artinya pembuka, surat pembuka. Sebelumnya doa disebut dengan doa iftitah. Ada 3 redaksi bacaan doa iftitah. Satu waktu ada salah. Yang pertama yang Allahu Akbar yang ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu yang kedua, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini juga hadis riwayat Imam Muslim. Atau redaksi yang ketiga, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini hadis juga riwayat Imam Muslim serta Bukhari. Satu wae kuat enggak yang sama. Suami menjalankan yang kalau salah satu guna antara Allah. Satu yang kuat. Hadis sahih Imam Muslim kedua. Tidak ada yang salah. Yang mana yang kuat? Fitnah maya apa? Maya apa? Kalau apa yang gunung baju kuat. Yang lebih kuat. Tidak ada yang salah yang menjadi masalah itu memang mempermasalahkan yang tidak masalah, membid'ahkan yang tidak masalah. Allahu Akbar kabira bid'ah. Tidak ada pada itu hadis sahih dari Imam Muslim, bukan bid'ah. Jadi enak. Ini ayat sedikit bid'ah, sedikit salah. Hadisnya banyak. Kalau tidak tahu dari penting yang jangan. Tidak tahu dalil itu beda dengan tidak ada dalil. Dalil sama mungkin awak yang tidak tahu bertanya belum baca. Susah macam supaya tahu. Kewajarannya apa kan? Tunggu. Kita benar lagi. Wajarannya adalah awak bersuka. Yang awak salah. Allah. Nah itu berbaca doa kita. Sesudah membaca doa kita disunahkan sebelum baca Al-Fatihah baca A'udzubillah. Ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca A'udzubillah. Baru baca Al-Fatihah. Baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Nah kemudian setelah baca Alhamdulillah, baca Al-Fatihah, Fatihah betul. Setelah membaca Al-Fatihah, kita disunnahkan untuk takmir, takmir, membaca amin. Waladhdallin. Imam dan makmum serentak sunnah baca amin. Amin. Dan diam. Karena mereka lupa. Waladhdallin. Aminnya tak ada. Pipi mana ya? Waladhdallin. Aminnya. Kalau dia suruh baca kalimat dulu pada yang ini. Waladhdallin. Amin. Dengan suara yang sedang-sedang hamba. Anak-anak kadang amin. Maka kata betul. Amin dan anak orang yang baik. Amin. Terakhir imam dan makmum serentak. Imam makmum. Kemudian setelah membaca amin, kita disunahkan membaca ayat dari Al-Quran selain Al-Fatihah. Di sini ada rinciannya. Untuk sholat maghrib, untuk sholat maghrib, ini dalam para ulama mengkaji, sholat maghrib disunahkan kita membaca surat-surat yang pendek. Maghrib. Minat duha ilan nas. Kira-kira dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas itu panjangnya. Disunahkan membaca surat Ad-Duha sampai An-Nas ini untuk itu untuk sholat maghrib. Nah, dan sholat subuh dan zuhur disebut diwalil mufassal. Sholat subuh dan zuhur itu disunahkan membaca yang panjang-panjang. Ini kata para ulama dari surat Al-Hujurat, surat panjang sampai surat An-Naba. An-Naba kesulitan belum itu disunahkan. Kalau ada kalau sepanjang persoalan lain, jadi betul. Yang ada sumpah, ya punya perintah. Tapi kalau kalian mendapatkan sunnahnya, aku sekiranya kalau subuh disebut kira-kira betul surat Al-Hujurat sampai Al-Naba. Dia hanya terus kalau yang apa-apa kalau yang bawah bahaya tentu yang banyak sunnah juga. Yang salahnya yang benar benar. Ini sekedar kalian tahu untuk kita. Kalau kawan kuliah tak belajar Al-Quran, kuliah. Kalau kalian sholat pulang untuk belajar Al-Quran, mau minum bola kalau pulang kalau kuliah Al-Quran, boleh. Karena kita tidak belajar yang 3 kali Al-Quran, boleh. Dua kali, boleh. Dan untuk sholat asar, bil asri wal isya, untuk sholat asar dan sholat isya, disebut awal sikil mufassal, disunatkan surat-surat yang panjang terang dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Itu dia kalau sholat maghrib kita disunatkan satu yang pendek-pendek. Sholat subuh, sholat zuhur yang panjang-panjang. Sholat isya sama sholat asar yang sangat elok. Ini sangat elok yang panjang boleh. Kuliah sama-sama. Ada sahabat Nabi kita bilang sahabat Nabi yang orang pondok candu baca Al-Baqarah sesuai Al-Baqarah itu. Mudah boleh. Atau yang jadi komik, dia candu betul-betul kul-kul, itu boleh. Kami di surah kan, tapi dia candu betul-betul yang kul-kul, itu boleh. Kalau
Ini boleh. Yang salahnya yang tidak kebanyakan. Maka kita disunahkan membaca yang sunnah. Tapi ini sekedar pengetahuan. Nabi Muhammad SAW pernah sholat maghrib itu beliau membaca surat Al-A'raf. Maghrib kan 2 rakaat. 2 rakaat maghrib itu beliau baca surat Al-A'raf sebanyak 206 ayat. Pernah Nabi baca surat yang panjang ketika maghrib? Kalau ditanya udah lamis. Nah, itu mungkin sekedar dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau maghrib yang pendek-pendek kami sore, tapi kalau pengen membaca yang panjang mulia punya skema dulu kan bisa. Kalau sholat sunnah yang tadi kan sholat wajib, sholat sunnah kita disunahkan untuk memanjangkan bacaan. Nabi itu pernah sholat tahajud itu ada sahabat iseng. Nabi tahajud surah Al-Baqarah, malah boleh. Sahabat ikut sholat tahajud Nabi. Sholat amin. Baca dengan surah Al-Baqarah sampai habis. Sahabat ikut sampai habis. Baca Al-Baqarah. Turun. Kira-kira Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam lanjut Alif Lam Alif Lam sampai Alif Lam. Selesai Alif Lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqul dan Nisa. Ayat sahabat. Nisa itu baca kamu itu kalau sudah sunnah kan kita berpandang Nabi habis itu sahabat pada tahu bagi Nabi kata orang tua jadi tahu tak apa lain tahu tak aku pernah iseng ini Nabi tak tahu betul tidak boleh kalau pernah Siti Aisyah dan Anak pernah memberitahu Nabi itu sholat tahajud sakit lalu karena sakit bangkat tujuh lima sampai bangkat itu Nabi itu sakit lalu sholat tahajud nanti awak supaya kita muncul diperintah yang salah yang mana yang tidak sholat aku lupa lihat insyaallah bulan depan kita lanjutkan mengenai sunnah sholat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.